Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Salam. Majelis Gereja mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah, walaupun di rumah kita masing-masing. Apabila Bapak Ibu memerlukan pelayanan, bisa menghubungi Majelis Gereja dengan jam 8 sampai jam 14. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Persembahan peduli kasih COVID-19. Sehubungan dengan banyaknya warga jemaat yang terpapar virus COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah ataupun mendapatkan perawatan di rumah sakit, maka Majelis Gereja membuka persembahan untuk membantu meringankan jemaat yang sedang terpapar virus COVID-19. Persembahan dapat disampaikan 1. Amplop persembahan dan diberi keterangan peduli kasih COVID-19 dan dapat dititipkan melalui majelis blok masing-masing atau ke kantor gereja. Kedua, melalui transfer bank. Bank BCA nomor rekening 854 542 2324 atas nama Bapak Pendeta Anu Tri Rumantio. 2. Bank Jateng nomor rekening 208 806 8575 atas nama Ibu Tri Susetyaningsih. Setelah mentransfer mohon dapat memberikan konfirmasi di nomor WA nomor 085 740 100 856. Atas dukungan dari jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Cukup. Saudara yang terkasih, saat ini kita masih ada dalam masa PPKM darurat Jawa Bali karena peningkatan angka positif COVID. Sekarang saatnya kita datang pada Tuhan, memohon pertolongan dan berkat dari Tuhan. Kita mengakui bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita selalu membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Mari dengan berdiri kita memujikan NKB 173 bait 1 dan 3. Ku tak dapat maju sendiri. Melewati lembah air bah
Bersama kita memasuki votum dan salam. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Kita sudah melewati masa pandemi COVID selama 1 tahun lebih. Ada sebagian dari kita yang mungkin kehilangan anggota keluarga. Namun kita juga bisa melihat betapa Tuhan menjaga kita hingga saat ini. Menyelamatkan diri kita, melindungi kita, bahkan menyembuhkan kita dari masa kritis. Bersama kita puji Tuhan yang maha baik dengan nyanyian pujian NKB 195 bait 1 dan 2. Kendati hidupku tentram. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Pengakuan dosa. Saudaraku, dalam masa-masa pandemi sekalipun, kita sadari bahwa kita seringkali tidak setia dalam berbagai hal. Mungkin tidak setia pada pasangan hidup atau keluarga kita. Mungkin tidak setia pada pekerjaan kita. Mungkin juga tidak setia pada pelayanan Tuhan yang dipercayakan pada kita. Namun saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan penyesalan kita kepada Tuhan. Dialah Sang Pengampun dan Pemulih. Bapak Ibu, mari kita hening sejenak. Kita akan mengakui dalam hati segala penyesalan kepada Tuhan. Bersama kita
merenungkan pengakuan kita di hadapan Tuhan dengan memujikan PKJ 138 bait 1 dan 3. Setiamu Tuhanku, tiada bertara. Setiamu tiada bertanda, jika gelap kasih-Mu aku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiap pagi bertambah jalan yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, kini kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku menggeru hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lemas. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kepada setiap orang yang dengan tulus hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Bahkan Tuhan terus menyertai kita. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat 33, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Suaramu kudengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu
diriku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah pemberian Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, kami bersama dengan keluarga kecil kami bisa merasakan kesegaran. Pada saat ini Tuhan, kami masih Tuhan berikan nafas, kami masih boleh menikmati nafas kehidupan dari Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, bersama dengan keluarga kecil kami menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, biarlah setiap kami dapat fokus dalam mendengarkan firman Tuhan, dapat memahami, mengerti, dan juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan Alkitab di rumah. Kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Markus 6. Kita akan buka dari Markus 6 ayat 14 sampai ayat 29. Markus 6 ayat 14 sampai ayat 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Tetapi Herodes telah mengambilnya sebagai istri, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan bagi Herodes, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil untuk menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta
akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkan dia dalam kuburan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah mendengarkan cerita tentang sosok Yohanes Pembaptis? Saya percaya kita semua, bahkan yang sudah Kristen sejak lahir, pasti pernah mendengarkan cerita tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang selalu menyerukan tentang pertobatan dan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi, Yohanes Pembaptis ini sering berkhotbah ke sana kemari, dan yang dikatakan, yang diserukan selalu tentang pertobatan. Dia juga disebut tinggal di padang, makan belalang, dan juga madu hutan. Kita pasti ingat cerita sekolah minggu tentang itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di antara banyaknya orang yang mengenal Yohanes Pembaptis pada waktu itu, juga ada Raja Herodes yang sebenarnya mengagumi Yohanes Pembaptis. Herodes juga tahu apa isi khotbah Yohanes Pembaptis, yaitu tentang pertobatan. Tetapi meskipun Raja Herodes mengagumi Yohanes, ia mendengarkan khotbah-khotbah Yohanes, tetapi nyatanya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sangat tidak terpuji. Kalau kita mengikuti cerita, Raja Herodes ini mengambil istri saudaranya untuk dijadikan istrinya sendiri. Dan banyak penafsir mengatakan bahwa sebenarnya Herodias itu adalah istri dari pamannya sendiri. Jadi bisa kita bayangkan Herodes ini menikahi buliknya sendiri. Nah, Bapak Ibu, hal inilah yang kemudian membuat Yohanes Pembaptis menjadi marah. Yohanes Pembaptis kecewa dan menegur Herodes serta Herodias, mengatakan bahwa perbuatan mereka itu tidak terpuji. Perbuatan yang tercela, sangat memalukan dan juga melanggar hukum Tuhan, yaitu tentang perzinahan. Nah, saudara yang terkasih, bisa kita bayangkan
kita bisa turut merasakan apa yang dirasakan oleh Yohanes Pembaptis. Betapa sedihnya dia, betapa marahnya dia, betapa kecewanya dia. Setiap hari ia berkhotbah tentang pertobatan. Tetapi Herodes, yang adalah raja kala itu, justru melakukan yang sebaliknya. Bukan pertobatan, tapi justru melakukan perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang buruk. Dari sekian banyak khotbah Yohanes Pembaptis tentang pertobatan, tetapi hanya ada sedikit orang yang bertobat. Atau bahkan Yohanes Pembaptis melihat sendiri banyak orang tetap melakukan kejahatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi meskipun Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang gigih, orang yang sebenarnya sabar, dan juga pantang menyerah, tetapi kita bayangkan betapa lelahnya dia menghadapi banyak orang yang tidak mau bertobat. Bahkan orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Sudah jelas bersalah, tetapi tidak mau bertobat, tidak mau mengakui. Sejujurnya, hal ini sangat melelahkan. Tetapi Bapak Ibu, meskipun Yohanes Pembaptis ini merasakan lelah, melihat hal-hal buruk di sekelilingnya, dan meskipun ketika ia menegur Raja Herodes, kemudian ia harus dipenjara. Bahkan kemudian dalam cerita ini kita tahu bahwa kepalanya harus dipenggal dan ditaruh dalam sebuah talam, karena ia mengatakan kebenaran. Tetapi kita lihat, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang setia mengatakan kebenaran. Ia setia pada kehendak Tuhan. Bahkan dalam kesetiaannya, ia setia sampai mati. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Lalu bagaimana dengan kita? Murid-murid Tuhan Yesus pada masa kini. Sudah 1 tahun lebih kita menjalani hari-hari bersama dengan virus COVID. Ada yang mengatakan kepada saya, Mbak, sejak awal pandemi, tahun lalu, saya itu termasuk orang yang menaati protokol kesehatan dengan ketat. Jauh melebihi orang-orang lain ketatnya. Jauh melebihi orang-orang lain loh bersihnya. Tapi kenapa saya masih bisa kena? Kenapa saya masih bisa positif? Atau ada juga keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena COVID. Mungkin saat ini masih bersama-sama dengan kita, masih bisa tertawa, bercanda, masih bisa nampak tegar di depan orang lain. Tapi di dalam hati kecilnya, kita semua tidak pernah tahu. Apakah masih ada kesedihan di dalam hatinya? Atau ada juga di antara kita, orang-orang yang bejo, yang sedari awal pandemi sampai saat ini, tidak pernah merasakan sedikit pun ketempelan virus COVID. Lalu dengan gagah mengatakan, tuh kan, COVID itu ndak ada. Sudahlah, ndak usah prokes-prokes. Santai aja. Atau juga mungkin ada yang merasa kecewa karena kehilangan pekerjaannya di masa pandemi. Atau sulit mencari pekerjaan di masa pandemi. Jadi kalau kita semua diminta untuk jujur,
Kita semua diminta untuk mengakui semuanya sedang lelah saat ini. Lelah menghadapi situasi yang tidak membaik, tetapi justru kita lihat semakin parah. Lelah harus berpelayanan di masa pandemi dengan cara yang berbeda dari biasanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkhusus pada hari ini, kita belajar dari tokoh Yohanes Pembaptis. Meskipun dia merasakan lelah, meskipun dia merasakan kecewa karena melihat situasi yang tidak baik, tetapi dia setia melakukan apa yang benar. Dia setia mengatakan kebenaran, dia setia bahkan sampai dia mati. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Kristen masa kini, juga dituntut kesetiaannya, seperti Yohanes Pembaptis. Kita dituntut untuk setia melakukan apa yang benar, memberikan teladan kepada banyak orang tentang apa yang benar yang harus dilakukan. Teladan bersedia divaksin misalnya, teladan bersedia menjalani prokes dengan baik, teladan bersedia menjalani PPKM dengan baik. Itu adalah wujud kesetiaan kita untuk melakukan apa yang benar. Demi diri kita sendiri, demi sesama kita, juga demi cinta kita kepada Tuhan. Amin. Bersama kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami mengaku Tuhan bahwa mungkin kami merasakan kesedihan, merasakan kekecewaan dengan situasi yang ada saat ini. Tetapi kami percaya dalam setiap keseharian kami, dalam setiap detik dalam hidup kami, Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang setia. Setia melakukan apa yang benar. Seperti apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Dan saat ini ya Bapa, bersama dengan keluarga kecil kami akan bersama-sama belajar untuk terus berpengharapan, terus belajar setia melakukan apa yang benar, terkhusus dalam masa PPKM kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini yang harus kami laksanakan bersama dengan keluarga kecil kami di rumah. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, meskipun dalam kondisi yang mungkin kurang menyenangkan, tetapi kami masih boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hal itu. Dan saat ini ya Bapa, kami merasakan kerinduan yang mendalam kepada jemaat-jemaat lain di GKJ Tlogosari yang sudah lama sekali kami tidak berjumpa satu dengan yang lainnya. Kami percaya Tuhan, meskipun kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tetapi Engkau memberkati kami satu persatu, setiap orang, setiap keluarga, sehingga kami Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan. Saat ini ya Bapa, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang masih harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan saudara-saudara kami, memberikan semangat setiap harinya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dengan terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, setiap tenaga medis yang Tuhan sediakan di rumah sakit akan merawat keluarga kami dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk berserah. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi keluarga kami. Tuhan Allah, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pelayanan di gerejamu, terkhusus di GKJ Tlogosari. Meskipun dalam masa pandemi, juga masa PPKM, kami semua masih boleh melakukan pelayanan semaksimal yang kami mampu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati para pelayan kami, dari tim multimedia, Bapak Ibu Majelis, juga tim-tim yang lain, komisi-komisi. Tuhan juga memberkati keluarga Bapak Pendeta kami, Bapak Anung Tri Rumantio. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami, biarkanlah kami tetap dapat berpelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa, terkhusus untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pejabat negeri kami, dari tataran yang terendah sampai tataran yang tertinggi, yang saat ini dengan susah payah saling bahu-membahu untuk menata negeri kami, juga untuk terus mengelola agar pandemi ini tidak berkepanjangan. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu, biarlah setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan dan juga untuk kebaikan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan doa kami. Kami percaya setiap keluarga memiliki pergumulan masing-masing yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi saat ini ya Bapa, Engkau mendengarkan setiap seruan doa kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersyukur pada Tuhan atas segala berkat-Nya dalam hidup kita melalui persembahan yang telah kita sampaikan dari rumah. Persembahan kita didasarkan pada sabda firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 yang begini bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Baik Bapak Ibu, kita mengaturkan persembahan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 146, bawa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan pada kami sampai hari ini. Tuhan, pagi ini kami akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan berkat-berkat yang telah Kau berikan pada kami. Baik itu persembahan bulanan, mingguan, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemajuan kerajaan. Dan berkati juga saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan Kau beri kemampuan, kiranya Tuhan beri kebijaksanaan sehingga persembahan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai kehendak-Mu. Tadi kami juga telah mendengar firman-Mu, kiranya firman-Mu juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami juga akan pulang, yang bertugas ini ke rumah kami masing-masing, dan yang untuk yang Bapak Ibu di rumah dapat beraktivitas kembali. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama bertekad belajar untuk menjadi hamba yang setia. Kita akan bersama-sama nyanyikan nyanyian pengutusan, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu?
bersama kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita naikkan nyanyian pujian Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan